Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Siman Cinta Aman dan Sifanya. Selamat bulan Desember, the last month dalam tahun ini saudara. Bulan terakhir dalam tahun ini, bulan yang penuh dengan berkat, bulan penuh mukjizat, bulan dimana yang kita orang percaya rayakan sebagai bulan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dalam momen bulan ini juga bertepatan dengan lahirnya mendiang Gembala Sidang Gereja Tribunasi Indonesia yang kita hormati dan kita kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik dan telah memperoleh mahkota kehidupan yang dengan iman sudah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa dulu. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sepanjang 11 bulan yang telah kami lewati. Kami masuk di bulan terakhir. Kami percaya bulan ini ada sesuatu yang indah. Kami percaya kami akan tutup tahun ini dengan berkat, dengan mukjizat, dengan anugerah. Kami akan merasakan kembali kelahiran Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Bahkan bukan itu saja, di bulan ini, di hari ini, kami kembali diingatkan bahwa ada seorang pribadi yang pernah Tuhan pakai secara hebat dan luar biasa, yang sudah menyelesaikan pertandingannya dan yang sudah bersama dengan Kau di kerajaan surga. Kami percaya kehidupan beliau boleh menjadi sebuah pengingat, boleh menjadi sebuah hal-hal yang membuat kami kembali terus mengikut Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 10 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Hari ini beberapa puluh tahun yang lalu Tuhan mengizinkan seorang pribadi lahir ke muka bumi, mendiang Pendeta Pariaji, dan kehidupan beliau selama di muka bumi telah banyak menyentuh banyak hidup orang, telah banyak memberkati hidup orang. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk sedih-sedih, tapi untuk mari kita kembali mengingat bahwa ketika orang benar menghidupi panggilannya dan berjalan sesuai dengan rancangannya, maka hidup orang tersebut akan menjadi dampak impactful, akan sangat memberkati banyak orang, bahkan dampaknya masih terasa. Saya adalah buah dari pelayanan beliau. Saya adalah buah dari pelayanan yang beliau lakukan. Ketaatan beliau kepada Tuhan menghasilkan sebuah gereja yang besar. Beliau bersama dengan Gembala Sidang, Ibu Pendeta dari Pariaji, dipercayakan Tuhan mendirikan sebuah gereja yang penuh dengan kuasa mukjizat. Banyak orang bersaksi, banyak orang menikmati berkat Tuhan melalui ketaatan mereka. Oleh karena itu, seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham mengatakan demikian. Warisan terbesar yang orang dapat berikan kepada anak dan cucunya bukan uang, bukan material things, bukan materi-materi dunia dalam hidup ini, tetapi adalah warisan akan karakter dan iman. Mendiang Pendeta Pariaji mengajarkan kita mengenai betapa kekudusan adalah pondasi orang percaya, betapa kita harus suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Beliau suka mengutip sebuah ayat Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Beliau salah satu pendeta yang pernah saya ketemui yang selalu konsisten membicarakan kekudusan. Tak pernah stop, setiap kali khotbah beliau pasti menyelipkan tentang kekudusan. Beliau selalu mengatakan tentang mari kita hidup dalam pertobatan. Bahkan yang lalu kita sungguh-sungguh menatap Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Sama seperti anak mengikuti bapaknya, kita anak kerajaan surga, hidup kita harus sama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, sebelum Tuhan dapat memakai seseorang, biasanya orang tersebut akan Tuhan bereskan dulu. Sama seperti gelas sebelum dipakai orang, akan kita bersihkan. Sebelum Tuhan memakai kita, Tuhan biasanya membersihkan kita dulu. Yang sering beliau tekankan yang kedua adalah beliau selalu mengajar bahwa hidup orang percaya penuh dengan kuasa dan mukjizat. Beliau selalu mengingatkan bahwa orang percaya diberikan suatu tanda, yaitu kuasa dan mukjizat. Beliau pernah berkata dalam Suara Gembala, Tuhan Yesus memberi perintah Pariaji dalam setiap tata ibadah di gereja Tiberias harus ada sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan.
Beliau mengatakan hal tersebut karena beliau percaya betul bahwa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan ada sebuah kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan kematian dan kehidupan terletak dalam perjamuan kudus. Di perjamuan kudus kita belajar betapa Kristus mengasihi kita. Di perjamuan kudus kita belajar betapa korban darah Yesus mengubah hidup kita. Melalui kuasa minyak urapan yang didoakan oleh nama Tuhan Yesus, kita belajar ketika orang diurapi, Roh Kudus ada dalam hatinya dan orang tersebut hidupnya diubahkan. Kita belajar, bahkan beliau mengajarkan sebuah ayat yang menjadi ayat pegangan bagi banyak orang yang beribadah di gereja Tiberias. Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakan. Bagi beberapa orang ayat itu mungkin susah dimengerti, tapi bagi kita orang Tiberias, kita mengimani ayat tersebut karena kita percaya yang ada minyak dan anggur. Minyak bicara pengurapan, bicara Roh Kudus, anggur bicara darah Yesus. Yang ada pengurapan Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang percaya kepada korban darah Yesus tidak akan dirusakkan. Bagaimana mungkin bisa dirusakkan? Untuk bisa menjadi anggur, anggur harus dihancurkan. Untuk bisa menjadi minyak, minyak harus dihancurkan. Yesus sudah dihancurkan di kayu salib agar saudara tidak dihancurkan. Iblis dapat menyerang saudara, tapi iblis tidak dapat menang sama saudara. Saudara dapat diserang, tapi kemenangan Tuhan telah sediakan. Bukan berarti tidak ada perlawanan, tapi tidak ada satupun perlawanan yang dapat mengalahkan saudara. Karena Kristus Yesus menjadi kekuatan bagi orang percaya. Legasi yang ketiga yang beliau suka ajar adalah setia sampai akhir. Atas anugerah Tuhan, saya ikut beliau sudah cukup lama, dan kesetiaan beliau dalam melayani Tuhan, saya saksinya sangat luar biasa. Beliau hampir tidak pernah meninggalkan pelayanan dalam tanda kutip untuk pergi ke tempat lain. Beliau selalu menganggap every Sunday itu sebuah hal yang penting. Setiap minggu itu sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, beliau mengajar untuk hidup setia sampai mati. Beliau mengajar untuk tetap setia ikut Yesus sampai mati. Beliau selalu mengajar bahwa ingat, bahwa hidup ini harus setia mengikuti Tuhan Yesus. Rasanya hati saya hangat dengan ingatan akan beliau. Rasanya hati saya penuh dengan sukacita, teringat senyum beliau, teringat dedikasi beliau, dan teringat kesungguhan beliau dalam mengikuti Tuhan. Dan hari ini saya di tempat ini berdoa agar kiranya kita dapat belajar dari beliau. Beliau bukan orang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tetapi beliau adalah orang yang berkata ya kepada panggilan Tuhan, dan melalui panggilan Tuhan dalam hidup beliau menghasilkan buah-buah yang begitu banyak orang merasakan buahnya. Mari kita tiru para pahlawan iman kita. Mari kita tiru orang-orang yang mengabdikan hidup kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, perhatikanlah akhir hidup mereka. Maksud dari ayat itu artinya ketika kita memperhatikan orang yang benar, kita memperhatikan hidup mereka. Endingnya hidup mereka membawa harum nama Kristus Yesus Tuhan dalam kehidupan orang banyak. Beliau sudah bersama dengan Tuhan, tetapi pengajaran yang Tuhan berikan kepada beliau terus kita hidupi. Living the legacy. Ada beberapa sedikit video yang kami persiapkan untuk mengingat pemakaian Tuhan dalam pelayanan beliau di Gereja Tiberias Indonesia. Beri dirimu hancur bagiku, nyatakan kasih-Mu padaku. Berdoa agar Tuhan bangkitkan martir-martir di Indonesia. Tuhan bangkitkan hamba-hamba Tuhan yang berani berkata tentang kekudusan, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengabdikan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Hamba-hamba Tuhan
yang memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Dan doa kami teriring kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, istri dari beliau, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, bersama dengan anak cucu dan mantu. We love you, we honor you. Kami berdoa bagi ibu dan keluarga, dan kami terus akan bersama-sama dengan ibu dan keluarga untuk meneruskan pelayanan ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang punya surga, crazy in love with you. And by the way, kalau saudara keberatan, boleh tulis kolom komentar bagaimana Tuhan pakai beliau, bagaimana Tuhan pakai pelayanan Gereja Tiberias untuk memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.